Iya. Jadi Bang Fian ini sengaja saya undang untuk berbicara lebih tentang Norway dan Denmark, Ya. khususnya dalam bidang studi ya, studi postgraduate study. Nah, Mhm. sekarang saya Mhm. mau introduce Bang Fian dulu nih. Jadi Bang Fian ini adalah lulusan Institut Teknologi Bandung juga. Oh ternyata kakak kelas saya ya Bang. Jurus, jurusan Teknik Kelautan, ya kan? KL Ya. tahun 2008. Kemudian, wah IPK-nya super sekali Bang, 3,94. Ini berarti dapat AB di salah satu matkul ya Bang. Iya. Nah, habis itu Bang Fian juga sudah menyelesaikan studi S2 di NTNU atau Norwegian University of Science and Technology. Mengambil Mhm. Master of Ya. Science jurusan Marine Technology. PhD-nya itu di Denmark ya Bang ya? Iya. Di Danmarks Technische Universiteit. Gitu nggak cara Ya. bacanya Bang? Kalau bahasa Inggrisnya itu Technical University of Denmark. Technical University of Denmark. Ya. Istilahnya Ah, kayak ITB-nya Denmark. ITB di Denmark. Norway ya. NTNU juga itu kayak ITB-nya ITB-nya Norway. Norway. Ya. Ya. Tapi sekarang lagi kerja ya Bang di Denmark Ya. Iya, sebagai sekarang saya offshore di structure engineer ya. di Rambol. Jadi Rambol saya ini apa Bang? itu salah satu perusahaan konsultansi internasional. Itu perusahaan asli Denmark yang menurut saya paling besar di Denmark. Mhm. Dan mereka bukan cuma di bidang energi, jadi mereka sebenarnya besarnya di bidang sivil kayak construction dan ataupun building tower seperti itu. Dan tapi mereka punya departemen energi mana mereka memberikan jasa konsultasi Hmm. state of the art buat oil company ataupun ya perusahaan-perusahaan energi. Nih Bang, tadi kan Abang udah cerita nih, Abang kuliah di NTNU. Saya dulu juga Mhm. punya teman kuliah di NTNU. Itu jurusannya Mhm. Petroleum Geoscience, tapi dia dengan beasiswa LPDP. Nah, yang mau saya tanyain, Ya. apakah Abang juga dengan lembaga beasiswa yang sama atau tidak? Enggak, waktu saya S2 di Norway itu kayaknya LPDP baru ada kalau nggak salah. Saya Hmm. ingat tuh soalnya ada teman yang dapat LPDP angkatan pertama waktu saya mau berangkat 2015 itu. Jadi Mhm. jadi saya nggak daftar waktu. Jadi waktu itu LPDP baru ada dan saya nggak dapat informasi soal itu. Saya baru dapat informasi ketika ada teman yang keterima dan berangkat. Ya, cuman ya ini beasiswa yang saya dapat itu namanya programnya Quota Scheme. Jadi itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Norway untuk negara-negara berkembang. Mhm. Mungkin perlu saya kasih tahu juga ya, kalau di Norway itu hampir di semua universitasnya itu universitas di Norway tidak menarik biaya tuition fee. Mhm. Jadi nggak ada tuition fee sama sekali di Norway baik untuk dari orang Norway ataupun orang non dari luar Norway. Itu terlepas beasiswa Jadi atau enggak ya, Bang? ya terlepas dari beasiswa atau Oke, enggak. Jadi oke. beasiswa yang saya dapat itu sebenarnya beasiswa Biaya hidup. biaya hidup. Jadi Hmm. karena Norway adalah salah satu negara yang paling mahal sedunia. jadi eh, Iya. jadi jadi untuk tinggal di sana butuh kayak ada requirement uang supaya kita bisa bertahan hidup seperti itu untuk visanya. Oke. Jadi saya dapat itu waktu saya beasiswa dan nilainya ya standar sekitar 9.000 kroner per bulan, Mhm. dulu sekitar 18 juta per bulan beasiswanya. Jadi Landakasen itu Kota Skim itu adalah program beasiswa diberikan untuk negara berkembang. Jadi Mhm. ketika selesai melakukan S2, Mhm. diharapkan tuh pulang ke negara masing-masing untuk membangun negaranya. Oke. Mirip LPDP gitu Dan ya berarti ya? mirip jadi tapi Wajib ini pulang gitu. Mhm. kebalikannya. Jadi sekarang jadi kalau penerima beasiswa itu sangat direkomendasikan untuk kembali ke negara asal atau minimal keluar dari Norway. Mhm. Kalau enggak ya harus mengembalikan 60% dari yang dikasih, total yang dikasih. Hmm. Nah, gaji di Norway itu kan gede banget ya, apalagi untuk graduate itu. Jadi ya dulu waktu saya di teknik itu diterima di program graduate itu Mhm. gajinya itu bersih setelah pajak itu sekitar 60 juta, 30.000 Hmm. kroner bersih Selama nominal. berapa? 8 jam.
nggak itu bersih selama saya di Teknik Norway. Kan Oh, oke. posisinya cuma graduate ya, Iya. graduate engineer. Itu udah dapat sekitar 30.000 kroner bersih. Oh, net pay-nya. Ya, dan rent kalau untuk misalnya untuk sendiri, misalnya kayak rent studio ataupun hidup itu palingan habis 10.000 itu sebulan saya. Jadi masih ada 20.000 buat saving waktu itu. Satu keren berapa, Nah, Bang? Tadi? dulu itu masih 2.000 ya sebelum hancur kayak sekarang gara-gara Oh, oil price. Cuman sekarang oh, 1.700 gitu. ambillah misalnya Jadi 2.000, 1.500 lah ya. ya, Berarti sekitar 30 jutaan iya, itu misalnya savingnya kalau savingnya misalnya ya. hmm, setelah makan, setelah ada yang lain gitu, transport ya, dan Hmm. apartemen. Ya Hmm. jadi jadi banyak orang itu, terutama orang Indonesia yang saya tahu itu hampir nggak ada yang pulang karena tadi mereka lebih tertarik buat bayar dapat gaji di Norway. Dan mereka dan enaknya itu adalah kalaupun disuruh bayar 60%, itu bisa dicicil selama 10 tahun kalau saya nggak salah. Nah, 10 tahun. Oh. ya. Jadi istilahnya per bulan itu saya hitung kemarin itu cuma bayar 1.200 kroner buat bayar dendanya itu. Jadi nggak sebanding Jadi ya sama gaji yang income yang didapat ya, berarti ya. iya jauh banget lah istilahnya. Iya, berarti Misalnya kalau mau bisa ditanggung gitu. kalau saya mau tuh sebulan kerja saya bisa bayar semua yang 60% itu bisa saya bayar gitu sih. Sebenarnya itu menurut saya agak aneh ya, karena di satu sisi mereka itu sering menyerukan bahwa Norway itu masih butuh banyak engineer. Soalnya emang bidang engineer mereka sangat gede dan mereka butuh banget high skill engineer, apalagi yang master gitu ya. Iya. Jadi mereka satu sisi bilang kita butuh high skill engineer, di satu sisi ya kamu harus pulang. Jadi kayak ada dua tarik menarik ini. Jadi kayak Ambigu ya. ya. Jadi mereka sebenarnya juga nggak kalaupun kita kerja di Norway itu mereka bilang ya udah nggak apa-apa, cuman dibayar rendah aja. Jadi nggak ada kayak kamu sudah tidak mengkhianati program beasiswa yang gitu. Mereka oke, just pay. Jadi sekarang diganti programnya. Jadi kuota skim itu berubah dari full beasiswa jadi joint financing. Joint financing, oke. Jadi maksudnya kalau kita pun jadi untuk khusus sekarang untuk sandwich master program. Jadi misalnya ngambil S2 di ITB, habis itu kita bisa setahun di NTNU. Jadi double degree? Ya, double degree. Ya, sandwich program seperti itu. Program. Jadi soalnya mereka bilang kalau kayak gitu kan kemungkinan pulangnya lebih gede. Iya sih, karena ada ITB-nya. Karena ada ITB atau misalnya. Jadi bukan cuma ITB sih, jadi bisa semua universitas bisa mengajukan dana buat sandwich master program gitu sih. Ini menarik Bang, tapi karena ini kita berarti langsung agak lompat ke soal kerja di Norway, nggak apa-apa lah. Karena ini menarik sekali topiknya. Tadi Abang bilang kebutuhan engineer banyak. Tapi di satu sisi mahasiswa internasional di sana disuruh balik setelah menyelesaikan studinya, gitu kan Bang? Untuk yang beasiswa. Untuk yang beasiswa, sorry. Kalau yang bayar sendiri bebas aja. Tapi pertanyaan saya, ini kan pemberi beasiswanya itu dari pemerintah Norway atau private? Pemerintah Norway. Pemerintah Norway ya. Dari pemerintah Norway. Landekasnya itu salah satu departemen di Norway. Departemen pemerintah Norway. Oke. Berarti apakah dari kondisi negaranya sendiri itu memang mereka sebenarnya sampai sekarang kekurangan orang lokal ya untuk mengisi posisi-posisi penting di bidang engineering sehingga mereka butuh banyak foreigners atau komposisinya sebenarnya cukup-cukup saja dari orang lokal dan orang internasional atau karena penduduknya kecil ya, saya bilang itu 5 juta orang, sedangkan industri apalagi industri offshore oil and gas itu sangat besar sekali, dan mereka dan mereka itu butuh banyak engineer yang specialized dan bisa dibilang yang khusus bidang marine, petroleum, itu mereka butuh banyak soalnya itu industri besar mereka.
Dan juga industri lain seperti telekom, IT, itu mereka butuh banyak engineer. Sebenarnya inti pertanyaannya itu kenapa mereka sepertinya kalau saya dengar dari ceritanya Mas Fian nih, karena gini Mas, sebelumnya kan saya juga pernah punya pengalaman kuliah S2 di London ya Mas, di UK. Itu seingat saya ketika saya mendekati lulus dan ketika lulus, ketika saya coba-coba nih Bang apply kerja di sana, itu mostly job vacancy di sana tuh selalu ada EU for EU or UK student only gitu. Kebanyakan gitu. Nah, kalau di Norway gimana nih Bang? Apakah berarti kayaknya nggak sama ya kalau misalnya saya mendengar cerita Mas Fian. Mereka kayak lebih open gitu terhadap orang Iya, internasional. saya salah satu milih kuliah di Norway itu karena mereka itu sangat open terhadap foreigner. Ini menurut saya cukup beda dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain ya. Dengan UK tadi sama Jerman misalnya. Negara-negara Nordik yang saya tahu, Denmark, Norway, itu mereka lebih open untuk ke foreigner buat bergabung ke mereka sih. Jadi mereka tuh kebanyakan perusahaan saya yang saya apply ya, itu mereka bilang mereka tuh equality company, di mana mereka tidak peduli di mana asal, nationality, religion, race, dan lain-lain. Dan mereka cuma peduli dengan skill-nya. Kalau if you are skilled and you are matched, dan okay, let's talk gitulah. Jadi mereka nggak ada syarat untuk nationality, nggak ada. Itu saya nggak pernah lihat di job requirement di Norway ataupun Denmark itu syarat nationality itu saya nggak pernah lihat malah. Tapi Nah, mereka mungkin ada beberapa ada requirement ini nggak ketika mereka meng-hire orang luar, mereka harus pay lebih banyak dari kalau mereka meng-hire orang lokal. Salary-nya. Iya, ada nggak? Di Norway saya lupa, cuman di Denmark tuh ada. Dan itu menurut saya nggak terlalu bermasalah, soalnya untuk standar salary untuk master itu jauh di atas minimum. Itu sebenarnya mereka lakuin itu untuk memfilter yang low skilled worker. Soalnya kan mereka kan sekarang juga masih ada krisis refugee kan, di mana mereka ingin tuh sebenarnya mereka tuh ingin meng-hire yang high skill, dan low skill nggak diterima gitu sih. Jadi ada threshold-nya itu sekitar annual salary-nya sekitar 300.000 kroner per tahun. Itu minimum ya, minimum. Jadi sekitar 600 juta per tahun threshold di Denmark gitu ya. Tapi untuk anak master tadi, anak orang yang baru lulus master itu kebanyakan tuh minimal 400 ribuan. 400 ribuan kroner per tahun. Jadi kebanyakan sih kalau punya pendidikan minimal master nggak ada masalah gajinya sih. Berarti di sana kayak standar pendidikannya tuh master gitu ya ibaratnya. Iya, kebanyakan maksudnya di sini standar tuh pendidikan master. untuk mengapply kerja, biasanya job vacancy di sana tuh minimum pendidikannya mesti required master ya? Iya, soalnya mungkin yang agak beda juga sama negara lain itu kebanyakan di sini mereka programnya itu jarang yang ngambil bachelor 4 tahun. Soalnya mereka punya program master 5 tahun langsung gitu. Tapi jadi mereka harus ada syaratnya harus lulusan university di Norway juga gitu. Buat apa? Untuk bekerja. Untuk bekerja. Enggak. Oh. Jadi mungkin saya bahas berikut nanti. Yang kalau punya lulusan dari Norway atau Denmark itu mereka punya trust lebih tinggi sebenarnya. Jadi mereka tahu kualitas dari NTNU, kualitas dari DTU mereka tahu. Jadi mereka kemungkinan memilih kita dibanding yang lain gitu. Soalnya mereka tahu kualitasnya daripada misalnya dari universitas, misalnya kalau ITB gimana sih kayak gitu-gitu. Jadi mereka bukan karena, tapi mereka nggak ada requirement kalau harus dari Denmark atau NTNU atau jenisnya sih. Dan juga mereka nggak ada requirement buat dari ranking universitas, itu nggak ada. Mereka kalau misal kita harus lebih jelasin aja misalnya di cover letter kita ngapain aja, terus apakah ada course yang relevan atau enggak gitu sih. Perusahaan-perusahaan ini sifatnya mereka mendatangi kampus-kampus untuk mengadakan rekrutmen atau just from the website and then you have to search us by yourself gitu.
yang saya kerasa banget tuh di Norway ya. Di Norway itu kan saya bilang mereka tuh benar-benar kekurangan engineer. Setiap Hmm. tahun tuh lebih dari 3 kali tuh perusahaan tuh datang ke kampus. Jadi Hmm. jurusan saya marine technology salah satu yang bisa bilang hot lah ya. Mhm. Jadi itu saya tuh dapat dari teknik itu ketika mereka diundang ke kampus buat di Norway itu ada kultur namanya short presentation. Mhm. Jadi short interview, namanya fast interview. Jadi Fast kita, interview, oke. jadi ada kayak job fair gitu. Kayak ada booth-nya gitu Lalu ya. kita datang, ada booth-nya, kita interview di sana. Hmm. Sekitar 5 menit, kita kasih tahu apa bidang kita, apa kalian kita, dan mereka akan nanya hal-hal yang ya mereka ingin tahu. Dan kalau misalnya mereka cocok selama 5 menit itu, kita akan diundang buat full interview. Berarti salah satu Jadi privilege-nya di situ ya bagi mahasiswa yang lulusan university di Norway atau yang sedang aktif hmm, sebagai mahasiswa di sana dengan yang mahasiswa bukan dari Norway tapi juga ingin kerja di Norway. Maksudnya ada beda ya benefit itu. privilege, salah satunya di situ Iya, kan. iya, salah satu bisa bilang kalau kalau misalnya kita kuliah di Norway, kita punya kesempatan itu sih berhubungan langsung dengan industri. Dan Oke. saya dapat teknik itu ya seperti itu. Jadi saya datang ke job fair, ada first interview dengan teknik, dan mereka bilang oke, we are interested with you, and then we will want to talk with you further. Dan mereka Oke. undang saya buat full interview sebulan kemudian gitu. Dan menurut saya sebelum oil price jatuh, dan itu menurut saya nyari kerja di Norway itu gampang banget. Untuk bidang Hmm. petroleum dan marine itu gampang banget. Temen saya ada yang nggak nge-apply itu dapat kerjaan. Kok Soalnya bisa, Bang? mereka cuma nge-set aja dari database kampus, oke ini kayak menarik nih, kok kita offer aja misalnya mau interview nggak begitu. Mereka ingin PhD di Norway atau di Denmark itu, mereka fokus cuma untuk di PhD-nya. Jadi kalau master kan masih boleh kerja ya, masih boleh kerja di part time itu masih boleh di Norway atau Denmark. Tapi untuk PhD itu mereka tuh hampir nggak boleh kerja part time sama sekali. Hmm. Jadi karena tadi di Denmark Norway itu udah ke PhD, soalnya aturannya beda sebenarnya. Mhm. Itu harus selesai selama 3 tahun. Selesai Dan selama mereka 3 tahun. Oh, cukup Nih itu singkat ya berarti ya. Normalnya ya 4 tahun bukan sih, Bang? nan- Kalau PhD itu di normalnya 4 di tahun bahkan lebih. univ lain kan? Di negara Mm-mm. lain maksudnya. Ya, di Denmark Norway itu sangat bentar gitu. Jadi mereka tuh cuman boleh tuh PhD itu maksimal banget tuh 3 tahun. Lebih dari itu nggak boleh lah. Kecuali kalau misalnya melahirkan atau punya anak itu beda lah. Cuman kalau misalnya nggak ada apa-apa itu harus 3 tahun selesai. Master sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya. Menurut saya Karena cuma ma- 2 tahun itu. sebenarnya kan master gimana ya? Kebanyakan master kan sendiri ya. Mhm. Dan juga sewa apartemen biasanya jauh lebih rendah, soalnya biasanya untuk master itu diperkenankan pakai student dorm. Dan itu jauh lebih murah sewanya. Oke. Sedangkan PhD itu nggak diperbolehkan pakai student dorm. Oke. Itu student loan dari awal sampai lulus boleh untuk master? Iya, nah itu murah banget. Dan itu menekan biaya hidup lah ya. Hmm. Sedangkan PhD itu nggak boleh pakai apa ya? Mungkin kita harus bahas perbedaan master dan PhD di Denmark ya atau di Norway, soalnya mereka belajar sama sistemnya. Jadi tadi untuk PhD itu ya butuh agak effort sih buat itu. Jadi kayak berhemat banget lah, istilahnya Oh, minimal. oke. Atau Tapi menurut ini saya PhD ya di Norway ya? di Denmark sama lah kira-kira. Oh, sama. Jadi Norway sama Denmark sebenarnya punya sistem yang relatif sama gitu. Iya, sistem Nordic tuh beda sama sistem di Eropa lainnya. Untuk PhD ya, Oh, oke, itu oke. beda. Soalnya di PhD itu mereka menganggap itu sebagai employee, karyawan. Jadi Iya. untuk hampir semua PhD di Denmark itu nerima gaji Menggaji, oke. dan bayar pajak. Begitu juga dengan Norway ya. Iya, dan Jadi Sweden juga seperti itu. PhD itu seperti dibayar. Artinya, Iya, oke, seperti bekerja gitu ya, Bang ya. iya, bekerja di kampus ya. Kalau Iya, part-time-nya itu part-time yang berhubungan sama jurusan mereka, kayak proyekan enggak. zaman di kampus dulu atau enggak, Bang? Enggak, mereka kebanyakan. Yang saya tahu kebanyakan mereka itu kayak Gojek gitu loh, yang Oh, delivery.
Jadi Deliveroo, mereka Kangaroo misalnya gitu. food delivery, ya kayak gitu, food Iya, iya. delivery, Oh, kayak iya. gitu. Dan yang ya menurut saya gede sih dapatnya mereka. Itu lumayan ya Kayak bilang pemasukannya sih, dari situ ya. orang gede. Kan tadi gaji di Nordic country itu gede loh, Hmm. walaupun part-time doang. Itu gede dan it's easily cover living expense lah. Aku bilang segitu buat Tapi part-time. Tapi ya butuh effort. gedenya ini sebanding dengan expense yang dikeluarkan untuk biaya hidup nggak bang? Atau nggak Kayak juga? yang saya tahu sih mereka bisa ngover expense dan agak saving malah. Gitu. Kenapa nggak PhD di Norway lagi bang? Kenapa pindah ke Denmark? Nah ini sekarang kita udah mulai pindah ke bahasan Denmark nih bang. Walaupun tadi agak campur-campur juga sebenarnya. Sebenarnya dulu saya itu awalnya mau banget ke PhD di Norway ya. Okay. Itu lebih karena kesempatan sih. Saya sih sebenarnya saya tuh kalau mau PhD, saya tuh dari awal tuh saya sudah mutusin. Saya cuma mau PhD di Nordic country. That's Hmm. it. Saya nggak mau Why bang? PhD di UK, nggak mau PhD di US, PhD di negara-negara. Pokoknya kalau saya mau PhD, saya cuma mau lakuin itu di Nordic countries. Alasannya bang? Kenapa? Hmm. Gampang, soalnya karena PhD di Nordic countries, pertama, mereka itu employed. Oke. Okay. Jadi mereka itu di-hire sebagai employee. Itu artinya dapat gaji, dan gajinya gede ya. Hmm. Lumayan lah dibandingin sama. Tadi, saya kan tadi bilang kalau banyak kampus di TU, di Denmark, Norway itu bilang LPDP itu pendapatannya, basic LPDP itu kurang. Kenapa? Soalnya mereka bandingin sama gaji yang didapat oleh PhD di standar di Norway sama di TU. Hmm. PhD di Norway di TU itu dapat gaji net gitu ya, net Hmm. setelah pajak dan lain itu sekitar, kalau di Norway itu sekitar 20 ribuan kroner. Hmm. Kalau di Denmark itu sekitar 19 ribu kroner. Hmm. Beda jauh Perlu nih. perlu dikasih bilang ya, kalau Norwegian sama Danish kroner kan itu nggak sama ya, jadi ada bedanya. Jadi makanya Danish kroner agak lebih rendah soalnya mereka lebih kuat mata uangnya. Dan Oh. itu di luar biaya research, biaya lain-lain. Dimana kalau kita employed PhD di Denmark atau Norway itu semua udah di cover. Itu Berarti sebenarnya yang 19.000 Danish krona itu seperti net pay. ya net pay setelah di luar research, di luar conference fee, di luar lain-lain. Oh, wow. Jadi istilahnya kalau kalau kita Menarik. melakukan PhD di Denmark atau Norway itu istilahnya ya tinggal duduk manis aja research. Semuanya sudah di handle gitu loh. Jadi itu Hmm. kenapa yang bedain antara negara-negara lain saya bilangnya, soalnya Hmm. di tempat lain itu misalnya di US itu kita harus lebih proaktif di pendanaan, misalnya kita harus nyari Hmm. dana sendiri buat konfer dan lain. Hmm. Sedangkan di Denmark atau Nordic countries itu oke, ini kamu punya budget segini buat conference yang lain, ya udah kamu kalau mau conference silakan, mau bikin jurnal silakan. Tapi kita butuh planning ini, kamu mau butuh berapa kali conference-nya, mau berapa kali buat pakai lab yang lain gitu sih. Tapi enak itu Oh. semuanya itu udah handle. Dan yang faktor kedua yang saya sukanya adalah topiknya itu sudah solid. Hmm. Nah, ini bisa plus minus sih. Bagi saya itu plus banget ya. Soalnya karena topiknya itu udah ada fundernya, udah Hmm. ada jelas mau dia ngapain, top methodnya udah tahu mau ngapain. Jadi PhD itu pada akhirnya cuma melaksanakan plan yang udah diatur sama supervisor. Oh, saya ngerti Bang. Karena ini sistemnya seperti project yang awalnya itu Yes, ya. dilelangkan gitu ya. Seperti ini ada suatu project PhD, siapa yang mau daftar, ini udah di topiknya, batasan-batasan penelitiannya udah di desain oleh si Yes. supervisornya. Oke. Iya, soalnya tadi di Denmark kita Nordic country itu harus selesai selama 3 tahun. Jadi Hmm. harus benar dari awal tuh udah tahu, oke ini kita nggak boleh ke sini. Istilahnya kalau jalan tuh lurus aja itu, nggak boleh macam-macam gitu. Dan juga yang ngasih dana kan, soalnya kan setiap PhD di Denmark itu harus ada yang ngasih dana ya. Ya. Walaupun dari lembaga pemerintah ataupun swasta, dan mereka itu butuh something back from their investment gitu. Hmm. Dan bagi mereka itu investmentnya balik kalau misalnya ada tesis. Oke. Investment balik kalau ada tesis. Tuh. Gitu artinya kan ada hasil penelitiannya ada hasil penelitian gitu loh, gitu sih.
Kalau nggak kelar PhD-nya ya kalau nggak kelar kapan mereka bisa lihat hasil penelitian gitu sih.